Selanjutnya dari Huayo dan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kami persilakan. Pak, sebelah kiri Pak. Pak. Ini Pak. Ini Pak. Pak ini Pak, yang pakai baju merah jangan Pak. Thank you. Kiri Pak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya yang terakhir dari JEM dan BRUNP kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Kami persilakan Bapak. Pak, yang sebelah sini Pak, sebelah kanan Pak. Sebelah kanan Pak. Pak, sebelah kanan Pak, sini Pak. Nah, yang pakai baju merah nih Pak. Sebelah sana Bapak, boleh. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Acara yang terakhir, pertanyaan dari rekan-rekan media. Kami berikan 5 pertanyaan kepada rekan-rekan media. Kami persilakan. Selamat pagi, saya Mahardika dari CNN Indonesia TV. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam paket bantuan 40 ton ini juga termasuk ada ventilator? Dan pertanyaan yang kedua adalah, kami melihat ada laporan media di Spanyol dan juga Ceko terkait dengan alat rapid test yang dibeli atau dibawa dari salah satu perusahaan di Tiongkok yang ternyata tidak bekerja dengan maksimal. Apakah penerima bantuan otoritas di Indonesia, baik dari Menko Maritim dan sebagainya, melakukan cek dan recheck begitu terkait dengan efektivitas alat yang nantinya akan dipakai? Terima kasih. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menjawab. Baik, untuk ventilator itu akan datang bantuan langsung dari pemerintah Tiongkok, bukan yang sekarang ini. Itu datang hari Jumat dengan SQ nanti. Rapid test yang tidak bekerja mungkin Pak alat yang Oke, saya ulang. Untuk ventilator, pemerintah Tiongkok akan memberikan bantuan khusus kepada Indonesia yang barangnya insya Allah akan datang hari Jumat nanti dengan pesawat SQ. Jadi bukan yang batch yang sekarang ini. Ini adalah bantuan dari pengusaha-pengusaha yang saat ini berinvestasi di Indonesia. Khusus ventilator sendiri nanti akan diberi bantuan dari pemerintah Tiongkok langsung. Itu jawabannya. Sedangkan yang rapid test yang tidak bekerja dengan maksimal tadi, saya mohon bantuan Kepala BNPB Pak Sesta Mardhani untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di gugus tugas, saya mewakili Pak Legend Doni Monardo, seluruh barang-barang yang masuk di gudang itu akan kita cek. Ya, kemudian juga akan kita kontrol. Dan kami bekerjasama dengan Kemkes juga bagaimana alat-alat ini semua bisa difungsikan dengan baik, bagaimana bisa didistribusikan sampai ke end user. Ini yang kami lakukan. Dan tadi informasi tadi kami akan cek kembali supaya seluruh ya bantuan-bantuan ini dapat dengan optimal kami lakukan dengan baik. Kira-kira itu. Terima kasih.
Selamat pagi, menjelang siang. Saya Irul, Pak, berita satu. Terkait dengan bantuan ini, saya ingin tahu dari teman-teman investasi yang memberikan bantuan investasinya terhadap bantuannya. Berapa kalau boleh tahu nilai investasi yang diberikan untuk membeli alat-alat bantuan medis ini? Berapa nilai investasi yang disumbangkan teman-teman, sumbangannya ini berapa nilai investasinya? Yang kedua, terkait dengan penanganan ini, apakah pemerintah sendiri sudah kalau tadi alat medisnya akan dikirim besok, kalau bantuan tenaga medisnya apakah juga akan dikirim oleh pemerintah Tiongkok atau seperti apa? Terima kasih. Silakan Bapak dijawab. Ya, terima kasih Mas. Jadi total nilai bantuannya 40 ton ini kira-kira di atas sekitar 2 juta dolar. Tapi saya pikir yang paling penting bukan hanya nilai uangnya, karena beberapa barang yang kita terima itu seperti alat pelindung diri, terus swab kit itu adalah alat-alat yang saat ini sangat dibutuhkan. Jadi ini bukan hanya sekedar nilai uangnya, walaupun kita punya uang, belum tentu sebenarnya juga bisa memperoleh barang-barang ini dengan cepat gitu. Jadi saya pikir ini usaha yang ditunjukkan oleh teman-teman investor yang sudah memberikan bantuan ini ke Indonesia sangat luar biasa. Sebagai tambahan, mereka ini adalah rata-rata yang berinvestasi di sektor hilirisasi nikel. Jadi ada yang untuk sekarang sedang berinvestasi di lithium baterai, ada yang sudah berinvestasi di stainless steel dan sebagainya. Kira-kira begitu, Mas. Pertanyaan ketiga. Medisnya sendiri, tenaga medis tadi belum. Tenaga medis. Tenaga medis belum. Ya, belum. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Farina dari RTP, Pak. Saya mau nanya, dari 40 ton ini bisa tolong diperinciannya untuk alat medis paling banyak diterima ini apa, Pak? Terus alasannya kenapa alat itu yang paling banyak dikirim? Terima kasih. Dari 40 ton breakdown paling signifikan itu adalah APD, alat pelindung diri beserta dengan kacamata, sarung tangan, terus kemudian ini pelindung sepatu segala macam, itu adalah jumlahnya paling banyak. Kalau dari sisi berat dan dari sisi volume, mereka mungkin lebih dari 50% dari total keseluruhan bantuan. Yang kedua, yang paling signifikan juga swab kit. Swab kit ini adalah alat yang akan digunakan untuk mengambil sampel di dalam hidung untuk melakukan deteksi virus corona. Jadi ini dibutuhkan nanti kemudian untuk sampelnya ini bisa dibaca oleh mesin laboratorium. Jadi ini berbeda dengan test kit yang berbasis kepada darah. Kalau ini dia mengambil sampel terhadap hidung. Ini adalah metode yang sejauh ini diakui oleh WHO paling akurat untuk mendeteksi COVID-19 ini. Terima kasih. Pertanyaan keempat, silakan. Selamat pagi, saya dari Metro TV. Tadi kan dijelaskan terkait dengan untuk pendistribusian alat kesehatan, itu bisa dijelaskan lebih rinci nggak Pak? Mekanismenya seperti apa ke beberapa rumah sakit, ya kan? Itu kapan pastinya? Dan mungkin apakah nanti akan melalui proses cek and recheck lagi? Seperti itu Pak. Distribusi alat-alat kesehatan ini tentunya kami di gugus tugas bekerjasama baik dengan Kemkes, dengan TNI, dan kita punya gudang yang segera harus dideploy ke lapangan. Ya, mungkin Pak Kapus Kepala Pusat Krisis yang bisa nambahkan, silakan Pak. Baik, makasih Pak. Jadi teman-teman semua, untuk alat kesehatan maupun APD yang ada, bantuan ini saat ini begitu sampai di sini akan kita
Sementara kita depo dulu di gudangnya BNPB di Halim. Tapi itu tidak lama. Dalam waktu singkat itu akan segera didistribusikan ke semua provinsi yang ada. Jadi itu hanya satu hari proses administrasi pencatatan diterima oleh tim, kemudian itu akan segera didistribusikan berdasarkan skala prioritas yang sudah kita buat. Mungkin gitu. Jadi untuk distribusi ke daerah-daerah kami sudah menyiapkan pesawat juga. Jadi tidak ada keraguan bahwa barang-barang yang diterima ini akan segera kita berikan ke daerah. Karena APD termasuk rapid test itu sangat diperlukan bagi daerah-daerah. Insya Allah kami akan bekerja dengan baik. Baik, pertanyaan yang terakhir, silakan. Kalau sudah cukup, baik Bapak dan Ibu para tamu undangan, terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk hadir pada rilis media dan penyaluran bantuan. Selanjutnya, izinkan kami untuk mengundang Bapak dan Ibu meninjau langsung barang-barang yang memang sudah ada di gudang area 530. Bapak dan Ibu kami persilakan.